Di video kali ini, kita tidak sedang berdebat soal siapa yang paling religius, dan bukan juga soal siapa yang paling hafal ayat. Yang sedang kita uji adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar. Apakah sebuah teks benar-benar konsisten dengan klaimnya sendiri, atau justru runtuh ketika dibaca dengan jujur? Karena kebenaran itu sederhana. Ia tidak butuh dipelintir, ia tidak butuh dibela dengan alasan yang berubah-ubah. Kalau sebuah kitab diklaim 100% firman Tuhan, maka setiap kalimat di dalamnya harus berdiri kokoh sebagai ucapan Tuhan, bukan ucapan manusia, bukan asumsi, bukan tafsir yang dipaksakan. Dan kalau dari awal saja sudah goyah, maka yang perlu dipertanyakan bukan cara membacanya, tapi klaim besarnya. Muslim ya Bang ya? Ya, Muslim. Oke. Apakah gini, ada orang Muslim bertanya kepada saya, apakah semua yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah firman Tuhan? Saya bilang tidak. Ya, tetapi Alkitab itu berisi firman Tuhan. Ya, di situ juga berisi sejarah yang menyertainya, latar belakang yang menyertainya. Ya kan? Pembuka dan penutup yang menyertainya, perkataan-perkataan yang bersifat pribadi yang menyertainya. Begitu. Ketika Rasul Paulus mengirim surat ya kepada Timotius, di situ Rasul Paulus menjelaskan akan firman Tuhan. Tetapi di situ juga Rasul Paulus berbicara hal-hal yang bersifat pribadi. Contohnya, ketika Rasul Paulus menyarankan karena ada gangguan pencernaan, tambahkan sedikit anggur. Begitu. Nah, pertanyaan saya, kalau tuntutan kalian seperti itu, 100% Kitab Suci itu harus semuanya harus ucapan Tuhan, saya balikan kepada Anda. Apakah Anda percaya 100% Al-Quran itu adalah ucapan Allah? Ya. Baik, saya mau tanya dulu kepada Anda ayat ini ya. Ingat, 100% Al-Quran adalah ucapan Allah, betul? Betul. Nggak mau ditarik ya kata-kata itu ya? Ya, Oke. enggak. Ini surat Al-Fatihah. Hanya engkaulah yang kami sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami mengabdi beribadah. Dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah ini perkataan Allah? Ya. Allah ngomong sama siapa? Allah Subhanahu wa taala itu dia mengajarkan. Pertanyaan saya, Allah ngomong kepada siapa? Begini ya Bangku. Allah itu mengajarkan. Saya ulang lagi. Benarkah? Oke ini, siapa yang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Allah, ya. Allah berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apakah Allah berada di jalan yang tidak lurus? Di jalan yang lurus. Terus kenapa Allah minta ditunjukkan jalan yang lurus? Kepada siapa dia minta ditunjukkan jalan yang lurus? Jangan lari bang. Jangan lari. Jangan dipencet tombol lari. Tangan saya di sini ya. Nih, tangan saya dua-duanya ya. Jangan lari. Bang, nyalakan kamera. Ya, ayo, silakan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah yang mengucapkan ini, betul? Betul. Kepada siapa Allah mengucapkan ini? Allah itu mengucapkannya kepada manusia agar manusia Allah meminta supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Iya, supaya Astaga. Masa Allah minta kepada manusia supaya ditunjukkan jalan yang lurus? Bagaimana Anda ini, saudara Bidi? Abang Idrisnya salah, Bang. Salah. Oke, kita buka dari awal. Kita baca dari awal.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang ngomong di sini? Allah. Allah ngomong dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Oke, baik. Teruskan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oke, Allah ngomong sendiri. Baik. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Oke, terus. Yang menguasai hari pembalasan. Oke. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Allah mau menyembah siapa? Tujuan daripada ayat itu, Bang. Bang, pertanyaan saya, Allah ngomong sama siapa di sini? Allah itu berfirman, Allah itu berkata. Kepada siapa dia berkata? Dia itu menunjukkan untuk manusia agar dia menyembah kepada Allah. Bukan masalah menunjukkan. Kepada siapa dia ngomong, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Iya, pikiran abang ini kurang itu. Menurut kata Allah itu, Dia yang ditanya, pikiran saya yang disalahin. Gimana? Anda yang ditanya, saya yang disalah-salahin. Gimana? iya Bang. Makanya Bang, sebenarnya gini, maksud saya itu begini Bang. Kita itu harus jujur membaca Alkitab atau membaca Al-Quran. Jangan ikut-ikutan kata Ustadz. Intinya begini Bang, surat Al-Fatihah itu adalah sebuah doa. Itu doa Bang. Coba baca aja isinya, itu udah kelihatan banget itu sebuah doa. Siapa yang nulis? Unknown, tidak diketahui. Gitu Bang. Jadi Bang, kalau kita mau jujur, kita menggunakan kita taruh Al-Fatihah di atas meja. Buang dogma-dogma agama, buang kata ustadz, kata pendeta, buang semua. Kita taruh di meja universitas. Kita teliti secara akademis dan ilmiah. Kita simpulkan, ini adalah sebuah syair. Kenapa ini syair? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berakhiran im, betul? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berakhiran in. Ar-Rahmanirrahim. In lagi. Malik Yaumiddin. In lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. In. Ini syair. Ini sudah pasti syair. Kenapa syair? Karena dia memenuhi syarat-syarat sebuah syair. Zaman kita sekolah, syair atau puisi atau sajak, itu selalu berakhiran AAAA atau ABAB. Terpenuhi. Berarti ini sebuah sajak atau sebuah syair yang ditulis oleh seseorang. Yang isinya berupa doa. Betul? Betul nggak? Ya, betul menurut abangnya. Oke, coba jelaskan. Kalau salah analisa saya, coba jelaskan. Saya kasih Anda kesempatan. Silakan. Silakan. Oke, baik. Itu dari surah Al-Fatihah itu, Bang. Itu bahasanya tinggi, Bang. Udah mulai bahasanya tinggi. Bahasa Al-Quran itu sangat tinggi. Satu kata mengandung 1000 makna. Ini udah kebanyakan dengerin Ustaz ngomong ini banyak. Orang-orang seperti ini teman-teman kebanyakan dengar Ustaz mendongeng. Sesungguhnya kandungannya mengandung 1000 makna dan diperlukan kajian yang sangat mendalam. Untuk memahaminya, kita harus paham 11 ilmu kanuragan dan ditambah 27 ilmu kadijayaan. Bang, kenapa sih Anda memutar-mutarkan kata? Itu kan sudah jelas. Di situ tertulis sebuah doa. Betul nggak? Betul. Berarti ini omongan orang. Orang yang berbicara di sini. Kenapa Anda paksa-paksa di situ yang berbicara adalah Allah? Saya putarkan lagi. Kalau Anda bilang yang berbicara di situ Allah, maka itu akan menampar logika akal sehat manusia. Coba.
Bagaimana Allah berbicara? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Masa ini Allah ngomong meminta pertolongan? Berarti ini orang yang ngomong. Dia berdoa. Dia menulis sebuah doa. Nah, pertanyaannya, dari siapa ini? Tidak diketahui. Siapa? Nggak diketahui. Makanya ketika kita membaca Asbabul Nuzul surat Al-Fatihah, ada banyak sekali Asbabul Nuzulnya. Sehingga kita tidak bisa simpulkan yang mana yang benar. Gimana? Ayo jujur-jujuran, Bang. Bang, di sini, Bang, ini adalah forum diskusi ilmiah, Bang. Kita sudah meninggalkan diskusi-diskusi yang bersifat dogmatis. Kita sudah meninggalkan diskusi-diskusi yang bersifat doktrin-doktrin dari para pemuka agama. Yang sebenarnya dia nggak bisa jawab. Nah, coba silakan. Menseret Anda. Silakan. Bisa Anda jawab? Silakan. Gini ya Bang. Ngaca terus dari tadi, Anda cuma gini-gini terus. Ngaca terus. Udah turun. Bertobat Anda, turun di bawah sana. Ngaca aja terus dari tadi. Sungguh Anda berada di dalam kesesatan yang nyata. Ya, Muhammad, Robit, silakan dulu. Kamera Anda. Bos. Ya, silakan Bang. Abang Muslim, Bang? Muslim, alhamdulillah. Oke, silakan Bang. Silakan. Jadi itu mas soal Al-Fatihah ya? Iya, karena begini Bang. Tadi ada seorang Muslim yang naik kepada saya. Coba kau kasih tunjuk lagi yang surat Al-Fatihah tadi itu. Baik, saya balikkan. Ya. Ya. Nampaknya Abang ini dari Medan, kalau nggak dari Aceh ini dia nih. Nah, silakan. Oke Bang, di sini kelihatan Abang dari Medan atau dari Aceh, betul? Medan kita Bang, Medan. Iya, Medan. Iya, udah kelihatan. Ya, silakan Bang. Oke, Bang, di sini kelihatan ya Bang ya, hanya Engkaulah yang kami sembah. Atau bahasa Arabnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Siapa yang berbicara di sini, Bang? Itu perintah Tuhan Bang untuk manusia. Saya bukan bilang tanya perintah, Bang. Yang berbicara di sini siapa? Itu Allah yang berbicara Bang. Oke, Allah berbicara. Berbicara kepada siapa Allah? Manusia. Allah minta pertolongan. Ya kepada manusia. Masa Allah meminta pertolongan kepada manusia, Bang? Ya, kau jangan dibawa bercanda Bang. Kau jangan masuk. Ya, justru perkataan Anda yang, Bang, perkataan Anda ini bercanda, Bang. Kami sembah. Oke, siapa yang ngomong hanya kepada kami meminta pertolongan. Oke, Allah bilang hanya Engkaulah yang kami sembah. Umat manusia. Bang, Jangan coba lupa Abang ngomong dengarkan dulu ya, Bang ya. Bang, dengar dulu biar Abang nangkap yang saya maksud. Gini, hanya Engkaulah yang kami sembah. Yang ngomong ini Allah. Betul yang ngomong itu Allah. Allah menyembah siapa? Loh, abang jangan ini Bang, jangan dibuat-buat yang itu gak bisa gitu Bang intinya. Pertanyaan saya, Allah menyembah Hanya siapa? Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Allah minta pertolongan sama siapa? Allah ngasih petunjuk sama manusianya supaya Mana di ini sini? Mana di sini ngasih petunjuk? meminta Mana di sini? Ngasih pertolongan petunjuknya mana? Jika manusia itu dalam kesusahan. Iya, pertanyaan saya yang berbicara, Bang, bukan Allah ngasih petunjuk. Yang berucap siapa? Atau ini saja yang paling pendek lah, gini. Ihdinas siratal mustaqim. Siapa yang berucap di sini? Tunjuk Allah. Allah berucap. Allah meminta tunjukkanlah kami jalan yang Itu lurus. perintah Bang. Itu perintah. Oke, mana kalimat perintahnya di sini? Kita baca dari kalimat awal. Kita baca dari ayat pertama ya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Mana di sini kalimat perintahnya? Bang, abang jangan gitu-gitu Bang.
Tapi, Ini Bang, kan kita kita ini mau mau diskusi yang Bang. benar. Bang, gini loh. Ya, Kalau gini loh. misalnya, Ya, saya balik dulu kamera saya, Bang, ya. Bahasa abang tuh seakan-akan kayak membodohi bang, itu nggak baik Gini, bang. aku ngerti Bang maksudmu, Bang. Begini, Bang, ya. Dengar ya, yang baik-baik kita, Bang, diskusi. Ya. Kalau misalnya itu perintah dari Allah supaya umat mengucapkan itu dalam doa, maka ayat pertamanya harus berbunyi begini. Qul, katakanlah ketika engkau berdoa. Harusnya bunyi begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sama seperti ini. Sama seperti ketika murid-murid meminta kepada Tuhan Yesus untuk diajarkan berdoa. Saya balikan ya Bang ya. Kita bandingkan Bang. Nih. Udah, bang, nggak usah bicara tentang masalah itu. Intinya aku mau kasih tahu sama bang, Al-Fatihah itu perintah dari Allah bang. Allah kasih arahan. Di saat kita lagi dapat masalah, Allah kasih tunjuk kita mau minta ke siapa. Di mana kalimat petunjuknya di mana? Kalimat arahan atau petunjuknya mana? Itu sudah jelas. Tunjukkan kami jalan. Oke. Sudah kasih tahu. Allah- Oke, di mana di sini Allah kasih taunya? Kalau Di mana Allah di sini kasih taunya? cerdas aja lah bang, berpikir yang cerdas aja bang. Ya. Maksudnya gimana sih? Lah, kasih Pernah murid Bang. Pernah murid-murid, jangan kau tutup kameramu Bang. Jangan kau melarikan diri, belum selesai kita diskusi. bang, kan Ya, coba kamera nyala dulu. Nyala dulu kamera. Tunggu bentar bang. Ini Nah, susah. susah kali ya. Sudah mulai kau cari-cari alasan ya. Oke. Baik Bang. Begini Bang ya. Di situ Bang ada kata-kata. Bang, udah bang, ini abang denger aja nih bang. Mau bacakan ayat bang? Mau nggak? Apa? Mau lari dari tema kan? Tidak lagi dari tema. Abang. Oke, tema kita ketika murid-murid bertanya, sebentar Bang. Kalau kita bicara sama-sama nggak ada yang kita dengar gini. Saya ini kan bertanya, apakah keseluruhan Al-Qur'an itu merupakan firman Tuhan? Anda bilang iya. Tidak ada ucapan manusia di dalam, Anda bilang tidak ada. Semua murni ucapan Allah, betul? Betul ucapan Allah. Itu Baik. perintah bang. Allah memperintahkan kita bahwa saya kok sering kita dalam kesusahan. Itu karanganmu itu. Perintah itu karanganmu. Kalau misalnya kalimat perintah, pasti di sini dibuka dengan kata-kata kul. Katakanlah, ucapkanlah ketika engkau berdoa. Pasti bunyinya begini. Al-Fatihah harus dibuka dengan ayat yang begini. Ya ayyuhallazina kul ya ayyuhallazina amanu. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala benar itu baru benar. Setuju saya dengan Anda. Itu Allah menyuruh supaya orang mengucapkan Al-Fatihah. Tapi di sini kita buka dari awal dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maha pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berarti yang ngomong ini adalah manusia, betul? Bang, gini bang, itu kan sebuah arahan bang. Itu Mana sebuah arahannya? arahan, Bang. Mana arahannya di sini? Setiap surah-surah di Al-Quran itu sebuah arahan, sebuah Iya, mana arahannya? Mana arahannya? Yang itu kan kata sudah arahannya jelas. mana? Itu kan sudah jelas bang. Itu Mana? kan sebuah arahan. Mana? Arahannya mana? Ya kan tadi dibilang tunjukkan kami jalan yang lurus. Hanya kepada Engkau lah kami Oke, yang ngomong tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebentar. Gitu loh. Yang ngomong tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu manusia apa Allah? Itu perintah Allah bang untuk manusianya. Yang ngomong, yang saya tanya, yang mengucapkan. Allah, itu perintah. Allah Allah minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ya Allah memerintahkan. Enggak, yang ngomong saya tanya, yang ngomong bukan yang memerintahkan, yang ngomong. Iya Allah ngomong, Allah memerintahkan. Allah ngomong sama siapa? Sama hamba-hambanya. Allah minta kepada hamba-hambanya tunjukkanlah jalan yang lurus. Tidak. Allah memerintahkan. Ya bang, tidur di bawah sana bang, tidur di bawah sana. Kalau memerintahkan, bunyinya begini, saya kasih tunjuk. Ini kalau memerintahkan, biar kalian itu nggak, saya itu ngerti, maksud kamu itu ngerti. Ya, saya saya tunjukkan kepada Anda, bagaimana kalau kalimat itu kalimat perintah. Perhatikan, Matius pasal yang ke-6, nih ya, Matius pasal yang ke-6 sudah kelihatan. Ini kalau kalimat perintah. Perhatikan.
Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya. Siapa itu yang berdoa? Yang suka doa di tikungan-tikungan jalan, di jalan raya. Siapa itu? Ya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu itu, ya, akan yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal, mereka menyangka dan seterusnya. Jadi janganlah kamu dan seterusnya. Nih, karena itu berdoalah demikian. Ada kalimat perintahnya, kata kuncinya di sini loh. Karena itu berdoalah demikian. Betul yang Anda bilang, disuruh. Ya. Mana kalimat pembukanya? Kul ya ayyuhallazina amanu. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman. Dengan menyebut, gak ada. Ini tahu-tahu saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi. Oh, ini udah jelas-jelas ini. Bahkan tadi perempuan yang datang ke sini sudah mengakui itu adalah ucapan seseorang, ucapan hambanya, bukan ucapan Allah. Anda paksa-paksa ucapan Allah. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Silakan Habibi. Siapa yang mengucapkan tunjukinlah kami ke jalan yang lurus? Ya sebelumnya minta maaf Bang, barusan ini ada gangguan wifi. Ya. Siapa yang Saya akan berkata jelaskan. tunjukkanlah kami jalan yang lurus? Oke, saya akan jelaskan. Surah Al-Fatihah merupakan surah pembuka dari Al-Quran. Redaksi dari surah Fatihah yang berisi seperti itu, Bang. Berarti siapa yang berkata, siapa yang mengatakan ihdinas Yang siratal berfirman mustaqim? itu, oke, saya akan jelaskan. Yang berfirman itu tetap Allah. Berarti Allah berkata, Oke, iya. Al-Fatihah itu firman Allah dan sebagai pembuka dari Al-Quran. Dan teks atau redaksi dari ayat-ayat surah Al-Fatihah itu berbunyi demikian. Jadi yang menentukan surah Al-Fatihah itu adalah Allah. Apabila umat itu ingin membaca surah, maka harus berbentuk seperti itu, Bang. Oke, Makanya pertanyaan apabila saya, kita tahu. Oke. pertanyaan saya, siapa yang untuk pertama kali mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa yang pertama kali ngomong itu? Yang menyampaikan itu adalah firman Allah melalui malaikat Jibril. Oke, Disampaikan berarti yang ngomong adalah Allah. ya itu firman Allah. Memerintahkan Yang berbicara di situ adalah Allah. Oke. Allah berfirman kepada siapa itu? Dia berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Baik. Allah berkata kepada Muhammad, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Berarti Allah minta sama Muhammad supaya ditunjukkan jalan yang lurus. Abang paham teksnya? Saya jawab kan? Saya ulangi lagi. Allah Kita tampilkan lagi. Bentar, Bang. Kita tampilkan lagi nih, Bang. Udah ini. Menurut Anda, yang mengucapkan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus adalah Allah. Allah ngomong sama Muhammad, betul? Oke. Berarti Allah minta sama Muhammad supaya ditunjukkan jalan yang lurus, betul? Begitu, Bang. Terus gimana? Anda tadi bilang Allah yang ngomong, Allah ngomong sama Muhammad. Allah ngomong apa sama Muhammad? Ya Muhammad, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, betul? Berarti Allah minta sama Muhammad supaya ditunjukkan jalan yang lurus, betul? Ini, Bang. Kalau misalnya di pembuka, Bang, saya paham maksud Anda, Anda nggak ngerti sih. Kalau misalnya di pembuka dikatakan begini, ya Muhammad, kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad dengan menyebut nama Allah. Nah itu betul, betul kata Anda.
Tetapi di sini tidak ada, di sini tiba-tiba aja nggak ada angin, nggak ada petir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Kepadamulah kami menyembah dan meminta. Berarti ini yang ngomong siapa? Oke. Oke, coba gantian ya. Bisa gantian kan? Silakan. Oke, gini Bang. Allah ya memerintahkan malaikat Jibril untuk Mana kalimat mengajarkan- perintahnya mana, Bang? Kalimat perintahnya mana? Bang, Anda ngarang masalahnya. Kalimat perintahnya di sini mana? Sampean kan Fiil butuh amarnya, penjelasan. Bang. Fiil amarnya mana di sini? Kalimat perintahnya mana? Bentar. Itu wahyu bukan Bang? Astaga. Sungguh kamu berada di dalam kenekatan yang nyata. Saya tanya di mana kalimat perintahnya? Makanya saya akan jawab. Coba saya tanya, kan sampean tanya amar kan? Amar kan? Ya, fiil amarnya mana? Surah Al-Fatihah itu wahyu bukan? Nggak ada di sini dibilang wahyu mana? Loh, Loh, mana di sini wahyu? Aduh. Bahkan di situ tidak jelas siapa yang nulis, lagi ngomong sama siapa, tidak diketahui di situ siapa. gantian ya, bisa gantian kan? Makanya Bang, kesimpulan akademisnya itu adalah Akademisnya, tulisan oke, saya pakai anonimus. akal, Bang. Coba begini Bang, saya pakai akal sehat dan gamblang Bang. Andai jangan. kata ya Bapak Presiden menentukan kalau kamu ingin membuat proposal sesuatu, maka kamu harus mulai dari pembukaan begini. Ternyata oleh sang pemohon pembantuan itu diikuti apa saran dari Bapak Presiden. Terus pertanyaan Bang, saya, yang saya tanyakan kepada Anda, kalimat perintahnya mana? Kalimat perintahnya. logika dulu Bang. Apakah itu Prabowo? Kalau sama memang Prabowo? ada Kalau kalimat itu- perintah, Bang, setujukah Anda kalau kalimat perintah diawali dengan kul? Kul ya ayyuhal kafirun. Kul ya ayyuhalladzina Bang, amanu. Kul Saya ya akan Muhammad. Katakanlah Dalam wahai Al-Quran. Muhammad. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Pasti ada kulnya. Di mana kulnya? Oke. Mana? Tidak ada di sini. Boleh. saya Coba, di mana jelaskan kata tadi. kulnya? Di mana? Oke, begini Bang. Nah. Dalam Al-Quran itu merupakan khobar. Khobar dalam kitab balaghah itu ada dua Bang. Ada khobar apa? Kalam khobar. Udah itu mulai ada ilmu dua. kanuragan udah sudah ya Bang, kalau udah ilmu kanuragan sudah Bang, di anu aja di sana di anu. Anda datang ke sini cuma menunjukkan memahami ini harus paham 15 cabang ilmu. Dan tidak cukup dengan 15 cabang ilmu, Anda harus bersemedi dulu 15 tahun. Setelah bersemedi 15 tahun, Anda harus memahami satu kata 1000 makna. Bang, boro-boro mengerti udah meninggal duluan. Gimana nih, Ji? Tahu nggak kalian? Di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat yang berkata, jikalau engkau ingin memahami kitab ini, maka kamu harus belajar 15 cabang ilmu. Nggak ada. Tahu nggak kalian? Kalau Ustadz yang ngomong, barang siapa hendak paham Al-Quran, kalian harus bertanya kepada Ustadz, kepada ulama. Itu. Sementara di dalam ayat Al-Quran, tidak ada ayat kalau kamu mau paham Quran, kamu harus belajar sama Ustadz. Nggak ada. Terus ditambah-tambahin lagi. Kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus mempelajari 15 cabang ilmu. Nahu sorob, balaghah, mantek, bayan. Bagaimana cara mempelajarinya? Beli buku saya. Ujung-ujungnya jualan buku. Gimana nih? Dalam percakapan tadi, kita melihat satu pola yang berulang. Sebuah klaim besar dipertahankan, tetapi runtuh ketika diuji dengan pertanyaan sederhana.
Di awal, lawan diskusi dengan tegas mengatakan bahwa Al-Quran adalah 100% ucapan Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Tidak ada kata-kata makhluk di dalamnya. Semua murni firman Tuhan. Klaim ini terdengar kuat, bahkan absolut. Tetapi justru karena absolut, ia tidak boleh memiliki celah sedikit pun. Dan disinilah masalah mulai muncul. Ketika dibawa ke surat Al-Fatihah, pertanyaan paling sederhana diajukan. Siapa yang berbicara dalam teks itu? Kalimat seperti, hanya kepada engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini bukan kalimat pernyataan Tuhan, ini adalah kalimat permohonan, ini adalah doa, ini adalah ucapan dari pihak yang membutuhkan, bukan dari pihak yang memberi. Kalau dikatakan Allah yang berbicara, maka muncul kontradiksi yang sangat fatal. Apakah Allah menyembah? Apakah Allah meminta pertolongan? Apakah Allah meminta ditunjukkan jalan yang lurus? Kalau jawabannya tidak, maka jelas yang berbicara bukan Allah. Tetapi di sisi lain mereka tetap memaksakan bahwa itu adalah firman Allah. Disinilah kita melihat sesuatu yang lebih serius daripada sekedar perbedaan tafsir. Sebuah upaya mempertahankan klaim meskipun harus mengorbankan logika. Ketika ditekan, argumen mulai berubah arah. Dibilang itu perintah. Tapi ketika diminta menunjukkan bentuk perintahnya, tidak ada. Dalam bahasa teks, perintah itu jelas bentuknya. Ada struktur, ada penanda. Seperti katakanlah atau lakukanlah. Namun di sini tidak ada itu. Teksnya langsung berbentuk doa. Artinya apa? Artinya kalau kita jujur membaca tanpa membawa doktrin terlebih dahulu, kita akan sampai pada kesimpulan yang sangat sederhana. Ini adalah ucapan manusia kepada Tuhan, bukan ucapan Tuhan kepada manusia. Namun kesimpulan sederhana ini justru ditolak. Kenapa? Karena bertabrakan dengan klaim awal bahwa semuanya adalah ucapan Allah. Di titik ini diskusi tidak lagi bergerak di wilayah pencarian kebenaran, melainkan berubah menjadi usaha menyelamatkan posisi. Setiap kali pertanyaan diarahkan ke inti, jawaban berputar. Dari ini firman Allah berubah menjadi ini arahan. Dari ini ucapan Allah berubah menjadi ini maksudnya dalam. Bahkan sampai pada titik di mana logika digantikan dengan kalimat-kalimat seperti harus dipahami dengan banyak ilmu, bahasanya tinggi, mengandung 1000 makna. Padahal kebenaran tidak pernah bergantung pada kerumitan. Kalau sesuatu hanya bisa dipahami setelah ditambah lapisan-lapisan pembelaan, maka yang sedang dipertahankan bukan kebenaran, melainkan keyakinan yang tidak ingin diuji. Lebih jauh lagi, ketika argumen mulai melemah, arah pembicaraan bergeser menjadi serangan pribadi. Mengatakan lawan tidak cerdas, tidak paham, bahkan mencoba mengalihkan pembahasan. Ini adalah tanda klasik dalam sebuah debat. Ketika argumen habis, yang diserang bukan lagi isi, tapi orangnya. Padahal pertanyaan yang diajukan sangat sederhana dan tidak membutuhkan filsafat tinggi. Siapa yang berbicara dalam teks itu? Dan selama pertanyaan itu tidak bisa dijawab secara konsisten, maka semua klaim tentang 100% firman Tuhan menjadi patut dipertanyakan. Karena kalau satu bagian saja menunjukkan bahwa itu adalah ucapan manusia, maka klaim keseluruhan langsung runtuh. Dan disinilah letak inti kritiknya, bukan pada teksnya saja, tetapi pada ketidakkonsistenan dalam memahaminya. Jadi pada akhirnya masalahnya bukan pada siapa yang menang dalam debat, tetapi pada satu hal yang jauh lebih penting. Apakah kita berani jujur terhadap apa yang kita baca? Karena kalau sebuah teks jelas berbentuk doa, tetapi tetap dipaksakan sebagai ucapan Tuhan, maka yang sedang dipertahankan bukan lagi kebenaran, melainkan keyakinan yang tidak boleh disentuh. Dan kalau kebenaran harus dilindungi dari pertanyaan, maka itu bukan kebenaran. Itu hanya keyakinan yang sedang takut diuji.